Di video ini, aku akan bahas antara kemiskinan dan privilege. Privilege-nya orang miskin apa sih? Dan gimana cara orang miskin mendapatkan privilege untuk meraih kesuksesan? Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berpendidikan, dan kesehatan. Sedangkan kalau privilege, hak istimewa, keistimewaan, dia punya dorongan dari orang tua yang berada. Kita ambil contoh Maudy Ayunda yang jalannya dimuluskan dengan kekayaan yang keluarganya miliki, mulai dari sekolah internasional hingga kuliah S1 di Inggris yang biayanya pasti sangat mahal. Tapi ada juga loh yang punya privilege, orang tuanya kaya tapi dia nggak gunain hak istimewa itu. Privilege menurut Merriam-Webster, jadi menurut dia ada 3, yaitu sebuah hak atau keuntungan yang diberikan kepada segelintir orang, sebuah kesempatan spesial untuk melakukan sesuatu yang membuatmu bangga, sebuah keuntungan yang dimiliki oleh orang kaya dan penguasa di atas orang lain dalam sebuah masyarakat. Miskin itu bukan privilege. Yang membuat orang mau berjuang dari kecil sampai besar itu bukan kaya atau miskin, tapi sifat dia, karakter dia, itu privilege. Miskin itu kan suatu kondisi, dia nggak mampu, serba nggak mampu lah. Menurutku sih privilege orang miskin itu pola pikirnya dia, semangat dia untuk meraih kesuksesan. Tapi dapetin mindset itu kayak gimana? Oke, gue kasih tahu caranya. Dimulai dari 1. Bangun relasi. Your network is your net worth. Aku ngerti YouTube, aplikasi yang bisa menghasilkan AdSense karena aku punya temen yang duluan ngerti YouTube. So yes, quotes itu 100% benar. Membangun relasi bukan tentang introvert atau extrovert, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi value kepada orang lain, terutama orang yang baru kita temui. Dan memberi value bukan berarti berteman berdasarkan sistem barter atau saling menguntungkan satu sama lain, tapi memberi value dalam artian yang lebih luas. Menjadi pendengar yang baik itu value. Tidak annoying ketika diajak ngobrol itu value. Bisa membuat orang lain merasa percaya diri itu value. Jujur gue introvert, ini saran dari gue untuk membangun relasi. Dari dulu sangat nggak ngerti cara berinteraksi dengan orang lain. 2. Bangun sifat ambisius. Bikin goals dulu, lalu bikin langkah-langkah apa aja yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan goalsmu. Kasih target pencapaian dan target waktu yang jelas supaya kamu bisa termotivasi dan fokus pada goalsmu. Jangan lupa catat dan evaluasi sejauh mana langkah-langkahmu untuk mencapai goals. Jika goalsmu telah tercapai, coba tingkatkan lagi goalsmu dikit demi dikit. Industri mengalami perkembangan dengan begitu cepatnya, kamu harus bisa mengimbanginya dengan upgrade skill secara berkala. Nggak apa-apa pelan-pelan. Ikuti pelatihan atau webinar. 3. Belajar investasi. Nah, ini untuk yang udah memiliki penghasilan. Cobalah untuk investasi kecil-kecilan, tidak perlu muluk-muluk. Kamu nggak harus pilih yang berisiko tinggi. Kamu bisa mulai dengan investasi emas, deposito, atau investasi reksadana. Nomor 4. Belajar mengelola keuangan. Money management. Masa muda identik dengan keborosan. Jangan sampai kebablasan. Lebih baik kamu mulai memperhatikan masalah keuangan sejak dini. Belajarlah cara mengelola keuangan pribadi. Buat pos-pos kebutuhan, mulai rutin catat pengeluaran harian, mengelola pola konsumsi, alokasikan penghasilanmu ke investasi. Kemiskinan itu kan soal yang kompleks. Banyak hal yang belum bisa kita pahami. Selama ini kita pikir solusi permanen terhadap kemiskinan adalah pendidikan dan kesehatan. Ternyata enggak juga. Terus solusinya gimana?